Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Aziza Muar Andini dari NIM 2106311000007, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tupnojoyo, Madura. Sebelumnya, tujuan saya untuk membuat video ini adalah sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah dirancang, saya membuat sebuah media pembelajaran, yaitu PowerPoint interaktif berbasis aplikasi pada handphone yang merupakan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi tersebut pada handphone, dan saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan PowerPoint interaktif yang masih berbasis tradisional pada desktop atau laptop. Yang pertama, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi tersebut pada handphone. Yang pertama, kita perlu adanya penginstalan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah terinstall, maka landing page yang akan ditampilkan pada aplikasi tersebut seperti ini. Nah, pada landing page tersebut terdapat judul dan subjudul, yaitu saya menggunakan materi keamanan jaringan dengan subbab fungsi dan tata cara pengamanan server-server layanan pada jaringan. Pada landing page ini terdapat button play, kita coba klik. Nah, jika kita klik button play akan diarahkan ke page yang berisi tujuan, materi, dan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan pilih tujuan. Nah, tujuan di sini berisi tentang bagaimana cara peserta didik untuk memahami atau menganalisis pada subbab yang sudah saya berikan. Yaitu, peserta didik mampu memahami tata cara kerja sistem pengamanan server-server layanan pada jaringan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tata cara kerja sistem pengamanan server-server layanan pada jaringan dengan tepat. Kita klik home. Jika kita klik home, maka akan beralih ke page yang berisi tujuan, materi, dan kesimpulan. Selanjutnya di sini kita coba mengklik materi yang ingin dipelajari. Di sini materi yang ingin dipelajari ada 3. Yang pertama, keamanan jaringan dan macamnya. Yang kedua, server layanan. Yang ketiga, fungsi dan tata cara pengamanan server. Materi yang disajikan ini dalam format PowerPoint yang menarik dan interaktif. Yang pertama, kita coba klik materi keamanan jaringan dan macamnya. Nah, yang pertama terdapat pengertian dari keamanan itu sendiri dan mencangkup sejumlah langkah dan teknologi untuk mencegah, mengidentifikasi, dan merespon ancaman keamanan dari keamanan jaringan itu sendiri. Lalu kita coba ke slide selanjutnya dengan cara kita menggeser slide atau menggunakan navigasi menu yang sudah saya sediakan. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke macam-macam keamanan jaringan yang ada 5. Yang pertama, perlindungan email. Kedua, perlindungan web. Ketiga, keamanan aplikasi. Yang keempat, perlindungan nirkabel. Dan yang kelima, pencegahan kehilangan data atau singkatnya DLP. Nah, jika kita pencet home, maka akan diarahkan ke page yang berisi tujuan, materi, dan kesimpulan. Jika kita klik back, maka akan diarahkan ke pemilihan subbab pada materi tersebut. Selanjutnya kita coba ke materi server layanan. Pada materi server layanan ini terdapat pengertian dari server tersebut dan juga tujuannya. Yang pertama itu, server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
Server ini didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang biasa disebut dengan sistem operasi jaringan. Nah, kita coba back. Selanjutnya kita ke materi fungsi dan tata cara pengamanan server. Nah, ini diarahkan ke fungsi server layanan yang terdapat 4. Yang pertama itu menyimpan database dan aplikasi yang dibutuhkan oleh komputer klien. Yang kedua, memberikan perlindungan firewall pada seluruh jaringan komputer. Yang ketiga, menyediakan fitur keamanan berbasis server. Yang keempat, menyediakan alamat IP address untuk perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, di dalam materi ini terdapat berbagai elemen interaktif, seperti animasi yang bisa memperjelas konsep dari materi yang sudah saya sampaikan, yang saya gunakan, dan animasi tersebut bisa bergerak. Selanjutnya, diarahkan ke tata cara pengamanan server. Terdapat 9. Yang pertama yaitu nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Kedua, amankan secara akses remote. Yang ketiga, gunakan server berbeda untuk eksperimen dan uji coba. Yang keempat, tetapkan hak akses. Yang kelima, pasang patch secara teratur. Yang keenam, pantau dan periksa server. Yang ketujuh, nonaktifkan pengguna yang tidak aktif. Yang kedelapan, hapus modul server yang tidak terpakai. Dan yang kesembilan, gunakan scanner untuk mengecek port yang terbuka. Nah, ini berhubung materinya sudah selesai, kita klik home. Nah, dan klik home akan diarahkan ke page yang sebelumnya. Jadi, sesudah tujuan dan materi, kita coba ke kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya gunakan atau yang sudah saya lampirkan ke dalam PowerPoint interaktif berbasis Android, berbasis aplikasi yang terdapat di handphone. Kita klik home lagi. Kita klik back karena saya sudah menjelaskan isi dari materi, tujuan, dan kesimpulan yang sudah saya gunakan. Nah, cukup sekian untuk penjelasan tata cara bagaimana caranya untuk menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi pada handphone. Nah, yang kedua, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis tradisional. Nah, mengapa tradisional? Karena PowerPoint interaktif yang berbasis aplikasi hanya bisa digunakan melalui handphone saja. Jika kalian ingin membuka PowerPoint tersebut melalui desktop atau laptop, maka harus menggunakan PowerPoint tradisional. Untuk caranya kurang lebih sama seperti menggunakan PowerPoint berbasis aplikasi melalui handphone yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Nah, di sini pertama kalian membukanya lewat software PowerPoint. Nah, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, terdapat judul dari materi tersebut dan terdapat subjudul. Yang pertama kita klik play, button play, yang dimana akan diarahkan ke tujuan, materi, dan kesimpulan. Selanjutnya kita coba ke tujuan. Tujuan di sini berisi tentang bagaimana peserta didik untuk memahami atau mampu menganalisis dari judul atau subjudul yang sudah saya berikan. Lalu kita klik home. Selanjutnya kita coba ke materi. Dari materi di sini terdapat 3 judul yang saya gunakan, subjudul yang saya gunakan, yaitu yang pertama keamanan jaringan dan macamnya, yang kedua server layanan, yang ketiga fungsi dan tata cara pengamanan server. Kita coba yang pertama keamanan jaringan dan macamnya. Nah, di sini terdapat
pengertian dari keamanan jaringan itu sendiri. Lalu terdapat sejumlah langkah untuk mencegah ancaman keamanan. Lalu next, kita klik dari buttonnya saja, yang dimana diarahkan ke macam-macam jaringan. Terdapat 5 macam-macam jaringan. Lalu kita klik back. Kita coba ke server layanan. Di server layanan ini terdapat pengertian dari server dan pengertian dari layanan server itu sendiri. Lalu kita klik back. Selanjutnya kita coba ke fungsi dan tata cara pengamanan server, yang dimana terdapat fungsi server layanan ada 4. Selanjutnya kita coba next. Selanjutnya terdapat tata cara pengamanan server, yaitu ada 9. Nah, PPT di dalam materi ini sama seperti sebelumnya, terdapat berbagai elemen interaktif. Terdapat animasi yang memperjelas konsep maupun animasi yang dapat bergerak. Lalu kita klik home. Nah, akan diarahkan ke page yang sebelumnya. Selanjutnya kita coba ke kesimpulan. Kesimpulan ini terdapat rangkuman dari materi yang sudah saya gunakan atau materi yang sudah saya lampirkan ke dalam PowerPoint interaktif tersebut. Selanjutnya kita klik button home. Nah, seperti itulah cara pemakaian, cara menggunakan PowerPoint interaktif yang berbasis tradisional. Setelah membuat simulasi mengenai media pembelajaran yang telah saya buat, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan membuat media pembelajaran tersebut atau inovasinya. Nah, saya memilih untuk membuat sebuah media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi karena keberadaan PowerPoint interaktif berbasis aplikasi ini tidak sepopuler PowerPoint tradisional yang biasa digunakan di desktop atau diputar di laptop. Maka alasan saya membuat inovasi ini yaitu yang pertama karena aksesibilitas tinggi. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja hanya menggunakan smartphone. Nah, hal ini dapat memungkinkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun yang mereka mau tanpa terkait ruang dan waktu. Lalu media pembelajaran ini mudah diakses dan dapat meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi siswa dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu interaktivitas yang lebih baik, yang dimana aplikasi ini memungkinkan untuk memasukkan berbagai elemen interaktif seperti video, animasi, kuis, dan game edukasi. Nah, hal ini dapat membuat proses belajar lebih menarik dan engaging bagi siswa. Lalu, interaktivitas yang tinggi ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Nah, yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan dapat membantu siswa untuk fokus pada materi pelajaran dan tidak terhambat oleh kesulitan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi, yang dimana teknologi smartphone ini dan aplikasi akan semakin berkembang pesat, nah sehingga semakin banyak orang yang memiliki akses terhadapnya. Jadi kesimpulannya, alasan saya membuat inovasi ini yaitu membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif yang dijadikan aplikasi untuk handphone memiliki banyak keuntungan. Nah, seperti aksesibilitas tinggi, interaktif yang lebih baik, probabilitas, kemudahan pengguna, biaya yang efisien, ramah lingkungan, dan personalisasi pembelajaran, yang dimana hal itu dapat meningkatkan dan membuat kualitas pendidikan ataupun proses belajar lebih efektif dan lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, setelah menjelaskan alasan saya membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi tersebut, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih
keterkaitan media pembelajaran tersebut dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Nah, keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura yaitu yang pertama ada gaya belajar, yang dimana siswa di Pulau Madura umumnya memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, yaitu media pembelajaran PowerPoint interaktif ini yang berbasis aplikasi dapat memenuhi kebutuhan dengan menyediakan berbagai elemen visual yang menarik seperti video, animasi, dan gambar. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menyertakan elemen interaktif yang memungkinkan siswa untuk beraktivitas dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada aksesibilitas, yang dimana akses internet dan smartphone di Pulau Madura masih tergolong terbatas. Nah, media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi dapat digunakan atau diakses secara offline. Nah, sehingga siswa dapat belajar yang tanpa perlu terhubung ke internet. Hal ini sangat penting untuk siswa yang tinggal di daerah terpencil dengan akses yang sangat minim. Lalu ada kebutuhan belajar. Nah, siswa di Pulau Madura umumnya memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Nah, media pembelajaran PowerPoint interaktif ini yang berbasis aplikasi dapat dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan individu di setiap siswa, yang dimana hal ini dapat dilakukan dengan memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Lalu ada budaya dan tradisi, yang dimana budaya dan tradisi di Pulau Madura ini sangatlah kuat. Nah, media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan budaya dan tradisional setempat untuk membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Yang dimana hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan konten lokal ke dalam materi pembelajaran, seperti cerita rakyat, lagu daerah, serta permainan tradisional. Yang terakhir ada motivasi belajar, yang dimana media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menyediakan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, serta menyenangkan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi ini memiliki banyak manfaat dan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Madura. Nah, dengan memahami karakteristik masing-masing siswa tersebut, serta mengintegrasikan budaya dan tradisi setempat, guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa, contohnya PowerPoint interaktif berbasis aplikasi yang biasa digunakan di handphone. Cukup sekian simulasi mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, penjelasan alasan mengapa membuat media pembelajaran tersebut, serta menjelaskan bagaimana keterkaitan dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.